Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Nah, oke, kakak-kakak, ini pertama kita masuk setelah ini ya, PTS ya, PTS 2 ya. Oke, sebentar ya kak, tadi saja. Oke. Hari ini kita mau masuk ke pelajaran baru. Kalau nggak salah minggu lalu terakhir kita belajar itu adalah tentang, ada yang masih ingat? Many itu nggak sih bisa? Many much. Oh iya, itu persiapan kita mau ujian kemarin ya, quantifiers ya. Kita review sedikit ya. Oh iya, iya, oke. That's right. Ya, sekarang kita mau masuk ke pelajaran baru. Sebelumnya itu present continuous tense ya. Sebelumnya kita belajar tentang present continuous tense ya. Dan setelah ujian, Ustazah baru tahu ternyata masih ada yang nggak paham present continuous tense. Ustazah kasih remedial. Cuman itu sih sebenarnya. Melihat gambar, kemudian menulis kalimat present continuous tense berdasarkan gambar. Padahal di situ sudah ada disediakan subjek. Kata kerjanya juga tinggal pilih gitu di situ. Ya, tapi ya sekarang saya harapkan kakak-kakak ya rajin, buat lebih rajin lah, karena Ustazah kan nggak bisa kontrol ya. Jadi kayak mana kalian bisa meningkatkan kualitas kalian setelah 1 tahun ini kita nggak ada belajar tatap muka ya. Kalau dibilang nggak terasa, terasa. Kalau dibilang terasa ya nggak terasa juga. Ternyata udah setahun kita nggak belajar tatap muka. Kita belajarnya lewat kayak gini udah berapa kali trial error. Sekarang kita pakai Zoom belajarnya ya. Mudah-mudahan semester depan berarti tahun ajaran depan ya. Ya udah tahun ajaran depan. Mudah-mudahan kita bisa tatap muka nanti. Oke, insyaallah. Ya, in this occasion, pada kesempatan ini kita mau masuk ke pelajaran baru. We will learn to compare people, animals, and things in order. Jadi yang mau kita pelajari sekarang kita mau compare. Kalau ada yang udah pernah belajar, we are going to compare. Yang kita compare adalah people, animals, and things. Berarti kalau dibilang compare, yang diperbandingkan apa? Compare artinya membandingkan ya. Compare artinya memperbandingkan. Jadi kita di sini mau memperbandingkan. You're going to compare, memperbandingkan. Nah, kalau sudah ada yang pernah belajar, kira-kira pelajaran materi apa ya bahasa Inggris yang tentang memperbandingkan ya? Ayo, ada yang udah pernah belajar. Contohnya kayak mana?
ketika kita memperbandingkan orang, hewan atau benda. Apa contohnya? Compare. Ada yang bisa kasih contoh? Nah, tujuannya apa? To show their difference, to be proud of them, to praise them, and to criticize them. Itu tujuannya. Untuk apa tujuan kita? Menunjukkan perbedaan, bangga, atau apa kita bilangnya, bangga sih, praise, memuji mereka, and criticize, dan mengkritik. Nah, itulah dia tujuannya. Oke. Judulnya ini, bigger is not always better. Belum ada juga yang mudeng. Berarti pada belum belajar ya, pada belum pernah belajar ini. Oke, sekarang kita lihat. More than, less than. Ya kayak gitulah. Nah, itu namanya apa? Comparison of adjective. Iya, comparative degree, superlative degree, positive degree. Itu namanya comparison of adjective. Perbandingan kata sih. Jadi ketika kita memperbandingkan dua benda, dua orang, dua hewan, itu yang kita perbandingkan apanya? Karakteristik, ya kan? If we talk about characteristics, it means that we talk about the adjectives. Ya, we talk about adjectives. Kita bercerita tentang adjectives, kata sifat. Ketika kita memperbandingkan karakteristik, ketika kita memperbandingkan sesuatu, yang kita bandingkan adalah jelas karakteristik, ya. Okay. Look at this. This is an example. I'll give you handout. Nanti kita mau bahas handout di sini, tapi kita lihat dulu. Ya, ini pengantarnya sedikit. I think Bono will win the race. Picture 1, gambar 1. Nampak nggak? Nampak saja. Oke. I think Bono will win the race. Saya rasa Bono akan memenangkan pertandingan tersebut. I think so too. Saya rasa juga begitu. Nah, kita udah pernah belajar ya nih I think ini. Giving opinion. Good. Ya, I think so too. Bono is thinner katanya. Nah, ini perlu di bold ini. Bono is thinner. Bono is thinner. Bono lebih tipis. Lebih kurus. But stronger, tapi lebih kuat. Than, daripada. Than Gani, daripada Gani. Gani is bigger. Gani lebih kuat, lebih besar. But weaker, tapi lebih lemah. Than Bono, daripada Bono. Nah, itu dia contoh dari comparison of adjective, perbandingan kata sifat. Jadi kita memperbandingkan si Bono dengan Gani. Kita bilang bahwa Bono itu lebih kurus, tetapi lebih kuat daripada Gani. Gani lebih besar, tapi lebih lemah daripada Bono. Itu dia, seperti itu contohnya. Nah, bagaimana cara membuatnya nanti kita pelajari. The second picture. Yes, they are twins. Are Dini and Dani really twins? Apakah Dini dan Dani benar-benar kembar? They don't look like twins. Mereka tidak kelihatan seperti kembar. Yes, they are twins. Iya, mereka kembar. But you are right. Tetapi kamu benar. They don't look like twins. Mereka tidak mirip kembar. Dini is taller. Dini is taller and plumper. Plump. Montok. And Dani is shorter and thinner. Dani is shorter. Dani lebih kecil dan lebih kurus. Mungkin si Daninya agak kurang gizi.
Jelas ya? Dini is taller and plumper. Lebih tinggi dan lebih montok. Ya, kita apa bilangnya? Berisi lah ya, malu kita bilangnya montok. Lebih berisi. Nah, perbandingannya adalah dengan kita bandingkan dia dengan siapa? Dani. Yang lainnya cakap lah. Kayak simak berapa murid awak. Nggak apa-apa. Jangan takut. Nah, perbandingannya si Dini dengan si Dani. Ini namanya comparison of adjective yang bagian comparative degree. Nah, nanti ada superlatif juga. Nah, superlatif itu yang paling. Nah, ini contoh dulu. Nah, sekarang kita masuk ke ini ya, materi. Itu kita ngomongnya kan contohnya kan yang lebih ya, lebih. Nah, lebih kurus, lebih berisi, ya kan? Lebih besar, lebih tinggi, lebih pendek. Kasih kursi, kasih kakak. Kelas berapa kakak? Samanya 8 sini semua. Duduk situ. Oke, nah sekarang kita nampaknya kak kecil kali kayaknya ya. Kita besarin sedikit. Oke, agak besar sedikit ya. Biar bisa digedein. Oke, nah ini comparison of adjectives ini ada 2. Sebenarnya ada 3 untuk menyatakan sama ya, sama tingginya gitu. Tapi itu gampang sih. Cuman kita pakai kata as tall as, gitu, as beautiful as clever as, gampang. Nah, kalau ini yang pakai perbandingan ini agak susah. Oke, jadi there are 3 forms of comparison. Ada 3 bentuk perbandingan. There are 3 forms of comparison. Ada 3 bentuk perbandingan. Yang pertama positif. Positif namanya positive degree. Positif itu yang mana? Ya kata kerja biasa. Kata kerja biasa itu kita sebut positive degree. Kemudian ada komparatif. Nah, komparatif ini apa? Komparatif ini kita mau menyatakan lebih ya kak. Jadi satu benda itu memiliki sifat yang lebih daripada yang lain. Kemudian superlatif ini kita mau menyatakan yang paling. Nah, menyatakan paling berarti kita mau melihat the only one yang paling di antara sekian banyak. Tuh, itu kalau superlatif. Nah, the only one yang paling di antara yang banyak. Nah, sekarang kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama adalah komparatif. Yang komparatif untuk menyatakan lebih di sini. You can see ya. Kita bold aja. Biar kakak-kakak lebih lihat. Kok nggak bisa otomatis deh kalau suka lah. Oh ini dia. Comparison. Nah, untuk menyatakan lebih kita pakai menambahkan akhiran ir dengan ist di belakang kata sifat. Untuk menyatakan lebih. Untuk menyatakan lebih ir aja ya, nggak pakai ist. Nah, ini salah ini. Tunggu ya kak. Ya, sip. Jadi ini kita gabung ya kak. Ini kita gabung. Ternyata ini kita gabung. Saja bikinnya ini sebelum kita libur, jadinya agak-agak ini. Salah rupanya, nggak diperhatikan tadi. Oke. Nah, jadi perbandingan dengan ir
Itu dia yang untuk lebih. Kemudian yang pakai IST ini diakhiri dengan IST itu untuk yang menyatakan paling. Alala. Oke. Kita nggak usah pakai itulah. Nanti bingung. Nah, jadi kalau yang komparatif di sini itu di akhir apanya rumusnya adalah yang ini. Ini ya. Adjektif ditambah IR Oke. Kalau yang superlatif dia dia yang pakai IST. Nah, iya, ini rumusnya. Kalau komparatif tadi Ustazah bilang untuk menyatakan lebih ya Kak ya, kan lebih enak kayak gini. Untuk menyatakan lebih, kemudian superlatif untuk menyatakan paling. Nah, oke. Perbedaannya apa dengan more dan most yang disebut tadi sama Azila? Perbedaannya adalah kita menggunakan IR dengan IST ini, IR dengan IST itu kepada kata-kata sifat yang memiliki satu silabel. Silabel itu apa? Silabel apa? Suku kata satu silabel. Nah, ini contohnya yang satu silabel dulu. Ada yang dua silabel dan lain-lain. Yang satu silabel dulu. Yang positif, contohnya kata clean. Contohnya kata clean. Ketika jadi cleaner, artinya adalah, ini kalian artikan sendiri. Ini nanti Ustazah kirim ke grup ya. Nanti kalian artikan sendiri. Ya, kalian isi sendiri ini. Oke. Cleaner lebih bersih. Cleanest paling Kak. Jangan kita artikan sangat, nanti saya salahkan. Kalau paling sama sangat itu beda, ya kan? Ya Kak ya, ingat ya. Paling. Nah, itu kalau kita membandingkan kita pakai paling. Oke. Lebih bersih, paling bersih. Clean, bersih. Newer, new baru. Newer lebih baru. Newest paling baru. Cheap, cheaper, lebih murah. Cheap murah ya. Cheaper lebih murah. Cheapest paling murah. Nah, itu dia. Tapi perbedaannya ketika kita mau buat dalam kalimat, ketika kita mau buat di dalam kalimat, ini, ya Allah ya Tuhan, salah pencet, sip aturannya. Nah, kita pakai kata then. Nah, then, daripada. Kita mau membandingkan lebih itu Kak, dia dari dua benda, dari dua benda. Jadi benda satu memiliki sifat yang lebih daripada benda yang lain. Gitu. Kita pakai then. Tapi kalau pakai superlatif ini jangan lupa kata the. Karena kita mau menyatakan yang paling, jangan lupa kata the. Nah, jangan lupa kata the. Ya kan? Kemudian dia masuk kata-kata of all, di antara semuanya, atau in the titik-titik. Tuh. Ngerti maksud saja? Kita masukkan dia dalam kalimat. Kita masukkan dia dalam contoh kalimat.
Ah, tadi contohnya seperti tadi, tapi kita pakai kata clean. Ruangan kamar lah. Kamar saya lebih bersih daripada kamar adik saya. Kamar saya lebih bersih daripada kamar adik saya. Ayo. Kamar saya. My brother's room. My room. Ayo Kak, kita dalam hati pun jadi. And then my brother's room My room is cleaner. is. Harus ada is, jangan lupa. Kita tambahkan lagi di sini. Harus pakai to be. Biar ingat kalian. Harus pakai to be. Jangan lupa. Oke. Jadi my room is cleaner than Then brother's room. my brother pun jadilah my brother's room atau my brothers pun jadi, nggak apa-apa. My brother's room ya, nanti biar nggak bingung. My room is cleaner than my brother's room, boleh. Oke. Contoh lain. Nah, udah 3 menit lagi, nanti kalian bikin contoh-contoh lain sendirilah. Ya, bikin contoh-contoh lain, nanti sudah habis lah waktu itu. Nah, sekarang pakai yang paling. Kamar saya yang paling bersih di antara semua ruangan di rumah ini. This room is the cleanest room than the other room. Of all pun jadi. All room in this house. Kita pakai of all pun jadi. My room is the, yang paling, jangan lupa ya, jangan lupa the-nya, yang paling, is the cleanest of all. Boleh. Mau ditambahi kata of all rooms in this house atau my room is the cleanest in this house, boleh. My room is the cleanest of all, it's okay. Oke, itu contoh lain, bikin sendiri. Nah, sampai di sini paham nggak? Kita mau comparison yang comparative degree dulu, sama superlative degree dulu, yang memiliki suku kata satu. Suku kata itu tahu kan? Suku kata itu misalnya memakan. Ada berapa suku kata? 3. Tidur. Berapa suku kata? Dua suku kata kan? Udah Wak sebut. Suku kata ada berapa? Suku berapa? Kata berapa? 2. Clean berapa suku kata? 1. New. Cheap. Ini tulisannya, hurufnya aja yang banyak, bacanya cuma sedikit. Namanya bahasa Inggris. Semunafik-munafiknya bahasa Inggris, mesti munafik lagi bahasa Perancis. Mesti mending ini bahasa Inggris ini. Bahasa Perancis kalian kalau belajar lipat-lipat lidah kita. Nah, ini dia untuk yang satu suku kata. Sampai sini paham? Jangan lupa to be, jangan lupa kata then untuk komparatif. Jangan lupa the, to be juga jangan lupa. Jangan lupa to be, jangan lupa the. Terus perbandingannya kalau superlatif dia satu yang paling diantara yang banyak. Kalau untuk komparatif perbandingan 2. 2 benda kita bandingkan, itu komparatif. Berarti yang satu memiliki sifat yang lebih daripada yang lain, paham ya? Oke, ini untuk yang satu suku kata dulu contoh kita. Nah, kalian kalau adjektif nggak perlu perhatikan. Adjektif itu ada yang satu, ada yang panjang yang minta ampun. Ada Ustazah dulu pernah belajar waktu kuliah. Indefatigability. Itu berapa suku kata? Indefatigability.
Tapi itu kata benda, Ding, bukan kata sifat. Ada 8 suku kata. Banyak kan? Itulah. Kata benda itu. Ya kayaknya ya. Ada itu. Apanya? Contohnya buat berapa? As much as possible. Oke, sekarang kita yang dua suku kata contohnya. Nah, itu banyak. Ini dua suku kata yang memiliki akhiran y. Nah, perubahannya agak berbeda ya. Ada perubahan sedikit. Nah, dia memiliki akhiran y. Adjectives with two syllables ending in y. Ending in y. Jadi adjektif dengan dua suku kata yang diakhiri dengan huruf y. Contohnya ini dirty. What is dirty? Kotor. Dirty ya. Lebih dirtiest, paling kotor. Nah, ini diakhiri dengan y, dua suku kata, dirty, happy, happy, easy, easy, pretty, pretty. Diakhiri dengan huruf y. Nah, apa yang harus kalian lakukan dengan huruf y-nya? Nah, iya, ubahlah huruf y itu menjadi i. Y-i. Ubahlah huruf y itu menjadi huruf i, kemudian tambahkan ir atau ist. Tambahkan ir or est. Tuh. Rubahlah y menjadi i, kemudian tambah er dengan est. Itu dia. Kemudian adjectives dengan two syllables ending with er. Clever, clever, cleverest. Tuh, clever ya. Clever ini ada lagi apanya? Pengecualiannya. Clever bisa pakai more sama most. Jadi ini kita belajar bahasa Inggris ini nggak ada ininya sih. Cuman sama aja ya. Kalau belajar bahasa Arab pun ada pengecualian juga ya. Nah, inilah termasuk lah ini. Ini pengecualian juga termasuk. Kemudian adjectives two syllables yang diakhiri dengan le, simple contohnya, simpler, simplest. Simple ini juga kita bisa pakai more sama most. Jadi more simple, most simple bisa. Kemudian yang diakhiri dengan ow, narrow, narrower, narrowest. Kemudian apa lainnya? Kalau dia nih large, larger, largest. Kok kurang-kurang katanya. Iya, ini kayak largest, larger, larger. Iya, diakhiri dengan e nih. Kemudian kalau yang ini salah tulis saja. Kita large itu kan tidak dibaca dia ya, Kak. Bukan large kita bacanya ya. Jadi tinggal tambah r aja. Tinggal tambah r atau s. Jadi nggak usah di double, ngerti maksud saya? Terus kalau yang seperti ini, big, sad gitu, dia kita double G, kemudian kita double D gitu ya Kak ya. Kalau small kan udah double, jangan di double lagi jadi 3. Small, smaller tinggal tambah er aja. Dirty ini tadi sudah ya. Kemudian shy. Nah perbedaannya dirty ya. Perbedaannya dengan ini apa? Shy. Oh iya. Perbedaannya adalah karena dia tiga-tiganya ini huruf mati. But it's okay. Ini pengecualian. Nah, ini pengecualian. Ini tadi udah ya. Ini perbandingannya dengan ini. Dia adalah kalau dirty itu kita drop y-nya, kemudian kita change dengan I. Tapi kalau shy enggak ya Kak ya? Shy. Ya sih, enggak pernah sih. Oke.
Kemudian yang pakai more sama most sudah lewat 3 menit, kayak 5 menit, kayak mana nih? Kayak mana nih? It's okay. Kalian belajar di rumah ini bisa? Bisa nggak? Nah, ini tinggal nggak ada lagi ya bisa. Nah, jadi gini, more dengan most ini apa? Bedanya apa dengan yang di atas? Kalau more sama most itu hanya berlaku untuk label yang lebih dari 3. Lebih dari 2. Lebih. Tapi 3 atau lebih ya. Tapi dia ada yang kayak tadi juga ada ini ya Kak ya, pengecualian kayak gitu. Jadi nah, kita ini aja lah ya, kita kasih aja more oke. More adjective. Jadi kalau IR dia di belakang adjective, kalau more dia di depannya. Paham ya? Kita pakai kata mahal lah. Mahal apa mahal? Expensive. Expensive. Nah, jangan ruangan lah kalau mahal. Tas saya lebih mahal daripada tas adik saya. My bag is more expensive. X-nya hilang. Expensive than my brothers. Dah, my brothers saja bisa. Dari tadi kayak taruh bawah. Nah, yang lain oke. Sekarang ini the tetap pakai, kemudian bagaimana caranya? The most dulu baru plus adjective. Nah, contohnya tas saya adalah yang paling mahal. My bag is the most expensive of all. Sampai sini paham ya? Bisa. Oke. Ya, sudah 2 menit lagi saya mau ke bawah. Oke. Nah, ini dia contoh-contoh dari positif. Kok jadi positif? Positif juga. Kayak mana yang ngetik ini? I-nya double. Udah kan? Oke. Better salah ini. Tutup nanti pabriknya. Positif, difficult, more difficult, the most difficult ya Kak. Nah, the best ini. Good, better, best. Ini dia pengecualian yang untuk irregular. Ada juga irregularnya loh. Good, better, best, bad, worse, worse, much, more, most, many, more, most, little, less, least. Nah, ini positif juga. Oh Tuhan, cuman lain. Oke, ini special adjective lagi ada beda. Special adjective inilah tadi yang Ustazah bilang, bisa clever, bisa more clever. Nah, ini pokoknya ya Kak ya, dibaca. Nah, kemudian don't forget to translate. Oke, udah 1 menit lagi aja Ustazah. Ya, kita tutup lah ya kakak-kakak ya. Insyaallah next week kita bahas lagi ya. That's all for today. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ubur-ubur kali. Ntar yo, ya Kak, kita mau simpan ulang ini. Insya Allah janganlah lelet, tak tolong lah. Lelet kan. Belum, astagfirullah. Paumnya.